nama saya Risma Tahta Alvina dengan 3 NIM akhir 117. Perkenalkan, saya Jessica Ayu Prameswari dengan NIM akhir 132 dari kelas 2025C. Perkenalkan, nama saya Berlinda Esti Mariana dengan NIM akhir 133. Saya Neiza Midare Hainun dengan 3 NIM akhir 150 dari kelas 2025C. Nama saya Salwaria Pramdita dari kelas 2025C dengan NIM akhir 151. Di era modern sekarang, teknologi berkembang sangat pesat. Banyak manfaat yang kita dapatkan, mulai dari kemudahan komunikasi, akses informasi, hingga peluang kreativitas tanpa batas. Namun, di balik semua itu, ada dua arus besar yang mempengaruhi kehidupan generasi muda muslim, yaitu hedonisme dan liberalisme teknologi. Dalam video ini, kami akan membahas tantangan tersebut, dampaknya, serta solusi yang bisa dilakukan generasi muslim hari ini. Oke, pertama mari kita bahas tentang hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme merupakan gaya hidup yang mengejar kesenangan, kenyamanan, dan kemewahan di dunia. Hal ini sangat terlihat di media sosial, di mana banyak orang menampilkan hidup glamor dan materi sebagai standar kebahagiaan mereka. Ada beberapa tantangan hedonisme bagi generasi muslim. Yang pertama ada budaya konsumtif. Media sosial mendorong kita untuk membeli banyak hal agar terlihat lebih dari orang lain. Akibatnya, banyak anak muda menjadi konsumtif dan tidak lagi memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Nah, yang kedua, ada normalisasi gaya hidup bebas, di mana konten-konten hiburan sering menampilkan party, pergaulan bebas, pamer kemewahan, dan bahkan perilaku yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang ketiga, ada krisis spiritualitas. Ketika terlalu fokus pada kesenangan dunia, kita perlahan menjauh dari ibadah, refleksi diri, dan akhlak yang seharusnya dijaga. Selanjutnya adalah liberalisme teknologi, yaitu pandangan bahwa teknologi memberikan kebebasan tanpa batas. Masalah muncul ketika kebebasan itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral. Nah, tantangan yang muncul antara lain, 1. Kebebasan berpendapat tanpa batas. Banyak orang merasa bebas mengatakan apapun tanpa etika, dan ini akan memunculkan debat kusir, hinaan, provokasi, bahkan penyebaran paham yang bertentangan dengan Islam. Kedua, informasi tanpa filter. Generasi muda sering terpapar ide yang salah tentang agama, seperti relativisme moral yang menganggap semua benar. Banyak pula konten agama yang tidak berdasarkan ilmu dan tidak jelas sumbernya. Ketiga, kecanduan teknologi. Scroll media sosial berjam-jam, bahkan game tanpa kontrol, dan konsumsi konten non-stop membuat produktivitas menurun dan ibadah terabaikan. 4. Krisis privasi dan exposure diri. Banyak orang membagikan konten secara berlebihan, misalnya menampilkan aura, sisi pribadi, bahkan hal sensitif hanya demi likes dan viral. Semua ini menjadi tantangan besar bagi identitas setiap muslim. Kemudian kita akan berbicara mengenai dampak. Jika kedua arus ini tidak disikapi dengan bijak, maka dampaknya bisa jadi sangat serius, yaitu yang pertama, melemahnya nilai spiritual. Waktu untuk beribadah berkurang karena digantikan layar dan hiburan. Yang kedua, perubahan sikap perilaku sosial. Generasi muda semakin individualis dan sibuk dengan dunia digital mereka sehingga kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Yang kemudian yang ketiga yaitu kerusakan moral dan etika. Konten yang dianggap tidak pantas sekarang menjadi normal. Rasa malu kemudian perlahan menghilang. Yang keempat yaitu krisis identitas muslim. Banyak anak muda sekarang yang bingung antara mengikuti tren modern atau tetap berpegang pada nilai Islam. Akibatnya, jati diri sebagai seorang muslim menjadi kabur. Meski tantangannya besar, generasi muslim tetap bisa bertahan dan berkembang di era digital. Berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penguatan spiritualitas dan pemahaman agama, seperti memperdalam ilmu agama melalui sumber terpercaya, rajin ibadah, dan memperbaiki hubungan dengan Allah.
Yang kedua, literasi digital Islami, seperti belajar memilah konten bermanfaat dan menghindari konten yang berpotensi merusak. Gunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pengendalian diri, seperti kelola waktu penggunaan gadget, batasi screen time, dan biasakan gaya hidup sederhana. Yang keempat, membangun lingkungan positif, seperti bergaul dengan teman yang saling mengingatkan, mengikuti komunitas positif, dan memperkuat jaringan yang mendorong kebaikan. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk dakwah dan karya, seperti memproduksi konten yang edukatif, inspiratif, dan bermanfaat. Dengan begitu, ruang digital bisa diisi dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya adalah hedonisme dan liberalisme teknologi memang menjadi tantangan besar bagi generasi muslim. Namun, dengan iman yang kuat, literasi digital yang baik, dan kontrol diri, kita mampu menjaga identitas sekaligus memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Sekian, terima kasih.